Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, tetap semangat dalam berkarya dan menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia IT. Dalam video kali ini saya akan kembali berbagi dan belajar bersama ya, bagaimana cara menggunakan fungsi makro dan fungsi terbilang dalam pembuatan sebuah kwitansi seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Adapun nanti cara pengerjaannya nanti akan saya sampaikan di video ini. Jadi sobat IT siapkan dulu minuman kopi panasnya, juga jamu beras kencur juga ya. Jangan lupa telo godok dan sukun gorengnya juga. Semoga sobat IT bisa menerapkan ataupun menggunakan fitur-fitur ini dan memudahkan dalam pekerjaannya. Sebelum lanjut, pastikan sobat IT tidak men-skip video ini ya, karena ini berdurasi lama, jadi sambil dinikmati terlebih dahulu jamu beras kencurnya ya. Langkah pertama yang harus sobat IT lakukan adalah silahkan sobat IT download dua file Excel yang sudah saya lampirkan atau saya taruh di link deskripsi ya. Silahkan klik deskripsi di bawah video ini, lalu klik link drive-nya, silahkan diunduh. Dua file tersebut terdiri dari file kwitansi dan file terbilang. Silahkan di download dulu ya. Kalau sudah ya, sobat IT bisa pause dulu videonya lalu lakukan download. Jika sudah, bisa di play kembali videonya ya. Oke, kalau sudah jangan dibuka file 2 itu ya, jangan ada yang dibuka. Sobat IT silahkan buka Excel kosong saja ya, silahkan buka Excel kosong. Langkah yang harus dilakukan pertama adalah mengatur settingan makronya. Caranya silahkan klik menu file, kemudian klik options. Jika Office sobat IT berbeda versi, mungkin namanya di sini more ya. Silahkan klik more, kemudian pilih di pilihan paling bawah option juga. Kemudian pilih Trust Center ya, dari list yang paling kiri ini paling bawah adalah Trust Center. Berikutnya klik lagi Trust Center Setting. Kemudian pilih Macro Setting ya, di sini Macro Setting. Kemudian di bagian kanan ada pilihan di Macro Settingnya, ada 4 pilihan. Silahkan pilih yang paling bawah atau Enable All Macros atau Enable ya intinya. Jika sudah, klik OK, kemudian klik OK lagi. Itu settingan pertama ya, kita aktifkan dulu atau kita setting dulu makronya. Cara kedua atau settingan kedua, kita klik lagi file ya, file, option atau more, kemudian option. Berikutnya kita pilih add-ins ya, pilih add-ins. Kalau tadi kita Trust Center, sekarang di add-ins. Kemudian klik go. Nah, ini yang penting ya, sobat IT di sini mungkin belum ada fungsi terbilang yang terbaca di sini ya. Kalau di sini saya sudah ada. Nah, supaya ada, tadi sobat IT sudah berhasil mendownload dua file ya, yang terdiri dari terbilang dan kwitansi. Mohon maaf, sepertinya telo godok saya membuat saya kedakan. Nah, supaya ini bisa masuk ke dalam add-ins available-nya, sobat IT ingat ya, di mana letak downloadan daripada
file Excel terbilang tadi ya. Jika sudah ingat, silahkan klik browse, kemudian cari di mana file terbilang tadi. Kalau sudah ketemu, silahkan diklik, kemudian klik OK. Jadi karena saya sudah ada, saya cancel ya. Kalau sobat IT belum ada, diklik OK. Kemudian nanti akan muncul terbilang itu di bagian add-ins available ini. Pastikan dia dalam kondisi terchecklist. Kalau sudah, klik OK. Ini karena saya tidak perlu men-setting lagi, saya cancel ya. Kalau sobat IT OK saja kalau belum ada fitur terbilang. Nah, setelah selesai, silahkan buka file kwitansinya. Ya, tampilannya seperti ini. Yang perlu saya sampaikan pertama adalah bahwa di sini di dalam file Excel ini terdiri dari dua sheet, yaitu sheet kwitansi dan sheet database. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya nanti. Jadi di dalam sheet kwitansi ini nanti untuk eksekusi akhir untuk mencetak kwitansinya. Kemudian di database kita untuk mengisi daftar kwitansi yang akan kita cetak. Di sini saya beri warna kuning karena ini nanti yang akan berubah di setiap kwitansinya. Ya, sobat IT, di sini akan ada warna kuning yang mana di sini adalah data kwitansi yang akan berubah di setiap kwitansi yang berbeda. Oke, langsung saja kita coba ya caranya seperti apa. Kita bikin di database ya, kita hapus dulu. Jadi yang harus diisi adalah nomor bukti sampai dengan harga plus pajak. Oke, mungkin saya beri warna hijau dulu, bukan ya, apa ya, biru saja, biru ya. Jadi yang warna biru inilah yang akan kita isi. Kita contoh saja, nomor buktinya adalah BK atau bukti 1. Kemudian kode rekeningnya 0852.48. Ini hanya untuk latihan ya sobat IT, ini untuk contoh saja. Kalau untuk pengisian silahkan disesuaikan dengan kolom yang sebenarnya atau isian yang sebenarnya. Kemudian uraiannya misalnya belanja laptop. Yang jelas silahkan diketik saja uraiannya apa ya. Kalau misalnya harus lengkap biaya atau belanja pengadaan laptop atau apa ya, silahkan disesuaikan. Nah, untuk jenis belanja, nah ini yang perlu dicermati. Di sini saya sudah sediakan keterangan. Ya, silahkan nanti memilih dari jenis keterangan yang sudah saya buat ini. Untuk belanja laptop itu termasuk kategori yang mana? Apakah belanja modal kena pajak atau modal tidak kena pajak dan seterusnya ya. Nah, ini langsung saja karena laptop adalah belanja modal kena pajak, maka saya pilih kodenya M1. Jadi saya tulis di jenis belanja ini M1. Kemudian harga plus pajak ya, yang tertera dalam mungkin data pembelian ya. Misalnya 13.750.000. Ya, pagar ini karena biasanya karakternya tidak mencukupi dengan kondisi lebar kolom. Jadi silahkan dibuka kolomnya. Nah, untuk kolom harga di kwitansi sampai dengan kolom penerima ya, kolom paling akhir. Ini yang diketik manual hanya di bagian tanggal ini sampai dengan penerima. Untuk harga sampai dengan SPTPD ini, saya beri warna pembeda. Saya kasih warna hijau. Ini tidak perlu diketik ya sobat IT.
Tapi kalau memang sobat IT mungkin kurang yakin dengan pola rumus yang sudah saya buat, boleh diketik secara manual atau dengan menggunakan rumus yang dirasa lebih mungkin lebih valid ya. Jadi boleh diketik manual. Dan silahkan nanti sobat IT berikan komentarnya jika harus ada perbaikan ya sobat IT, bisa saya perbaiki lagi untuk perbaikannya. Jadi ceritanya untuk berbelanja laptop ini dengan jenis belanja M1 dengan harga plus pajak ini, nanti yang muncul di kwitansi adalah senilai ini juga. Jadi ketika kita isi harga plus pajak, di sini akan muncul di kwitansinya harga plus pajak, kemudian pajak PPN-nya adalah sekian atau 11% dari harga plus pajak. Untuk perhitungan pajak silahkan cari referensi ya terkait bagaimana cara menghitung pajak PPN, pajak PPh 23 dan seterusnya. Kemudian tanggal dibayarnya. Tanggal dibayar lunas dan tanggal penerima. Kalau pencatatannya sama, sobat IT cukup ketik di bagian tanggal dibayar lunas. Jadi misalkan di sini dibayarnya tanggal 21 November. Di sini saya menggunakan format terbaru ya sobat IT. Jadi cara menulisnya bulan garis miring tanggal garis miring tahun. Seperti ini. Maka di tanggal penerima akan muncul otomatis untuk tanggal penerima. Jika tanggal penerima dan tanggal dibayar lunas berbeda, silahkan diketik manual untuk tanggal penerimanya. Di sini saya settingnya adalah sama ya. Jadi kalau kita isi di bagian tanggal dibayar lunas, maka di tanggal penerimanya akan muncul sama. Jadi kalau berbeda silahkan diketik manual di tanggal penerima. Jadi saya beri warna khusus di sini, biru tua ya, dark blue. Oke, sambil dinikmati juga ya kopi panasnya, sudah mulai dingin. Nah, di sini kolom terakhir, kita sudah sampai di kolom terakhir. Siapa penerima dalam kwitansi ini? Saya misalkan si Marta ya, si Marta. Nah, ini untuk kwitansi pertama. Kemudian kita coba bikin bukti kedua ya. Kita untuk latihan saja kita percepat 0813 5178 belanja ATK misalkan. Nah, ATK adalah berada di karena belanjanya melalui belanja online ya, mungkin melalui sistem pengadaan, maka kita pilih B2 ya, belanja Barjas kena PPN. Jadi B2. Kemudian harganya 4.650.000, 650.750. Enter. Kemudian tanggal dibayarnya misalnya 23 ya. Seperti ini. Kemudian penerimanya misalkan Marliani. Oke, kita contoh dulu saja. Karena selebihnya nanti sobat IT tinggal meneruskan di baris berikutnya. Nah, lalu bagaimana eksekusi di bagian sheet kwitansi? Ya, kita kembali sheet kwitansi. Kita klik. Nah, di sini sudah tercantum kolom atau tombol 1. Ini artinya kita menampilkan isian dari database yang nomor 1 ya. Kita mulai dari nomor bukti 01. Kemudian nomor kode rekeningnya tadi 0852.48.78 ya, sudah berubah. Kemudian untuk jumlahnya juga sudah berubah ya. Kita cek 13.750.000 dan benar ya, 13.750.000. Ini yang tampil di kwitansi. Untuk PPN-nya 1362613. 1362613. Mungkin ada pajak yang belum saya cantumkan di sini ya sobat IT, ada pajak 21 dan 22 mungkin ya. PPh penghasilan. Kemudian untuk tanggal di sini saya sudah berubah juga 21 November sesuai isian. Untuk nama penerima Marta ya.
Di sini sudah tercantum nama Marta sesuai isian database yang pertama. Kemudian kita cetak misalnya ya, untuk kwitansi pertama ya, kita print, pilih printernya apa, cetak. Tapi ini untuk hasil cetak silahkan diberi warna putih dulu ya, yang kuning. Jadi kuning ini dalam video ini hanya untuk menunjukkan bahwa data ini yang akan berubah. Kemudian sudah selesai, kita cetak kwitansi kedua, maka kita tinggal ganti tombol di sini dengan angka 2 karena nomor 2 dari urutan database. Oke, yang berganti di sini sudah berganti kode rekening, nomor bukti juga sudah berganti, uang atau teks dari terbilangnya sudah berganti, pajak PPN juga sudah berganti terbilangnya, tanggalnya juga sudah berubah 23 November ya. Kita cek nomor 2 apakah 23 November dan ternyata benar dengan penerima Marliani. Oke, Marliani ya. Nah, ternyata misalkan ya, ternyata database kita atau kwitansi kita yang pertama ada kesalahan, maka kita cukup memperbaiki di bagian sheet database ini saja. Ternyata kita salah ketik harga. Ya, jadi kita perbaiki saja di bagian harga plus pajak. Misalnya 12 juta saja. Lalu kita tinggal kembali ke kwitansi, kita pilih nomor 1 lagi. Kemudian kita tinggal print ulang. Jadi tidak perlu kita mengganti secara keseluruhan ya. Harus ganti nomor bukti lagi, ganti kode rekening lagi ya, tidak perlu. Kita tinggal ganti data yang salah tadi di riwayat database-nya. Oke, kita coba loncat satu lagi ya untuk memberikan pembeda. Kita isi langsung di nomor 10 ya. Bukti 03 titik 9.00 belanja materai. Oke, kita cek belanja materai dalam kategori apa. Di sini saya coba ambil B4 ya. Karena belanja barang jasa tidak dikenakan pajak, maka tulis di jenis belanjanya B4. Misalnya 200.000. Maka tidak akan muncul pajaknya ya. Tanggal penerimaan misalkan 20 atau 30 November. Penerima misalnya Ulun. Oke, kita ingat ya, ini adalah urutan nomor 10 ya. Berarti kita di kwitansinya tinggal ketik saja nomor 10. Nah, di sini sudah muncul nomor kode rekeningnya, buktinya ya, terbilangnya. Nah, sampai ke penerimaannya Ulun. Tanggalnya 30 November. Lalu bagaimana jika di sini tampilan Sobat IT mungkin ya, mungkin ada yang tampilannya tidak seperti ini atau tidak langsung menyebutkan angka yang dalam terbilang. Mungkin saya coba di sini bikin seperti ini dulu. Yang muncul di tampilan Sobat IT di Excelnya ketika dibuka adalah hashtag name, tanda tanya. Jika muncul seperti ini, Sobat IT silahkan diuji coba dulu rumusnya. Oh iya, kalau ada muncul notifikasi di atas ini ada tombol enable content, silahkan diklik saja ya di awal. Mungkin saya ketinggalan petunjuk ya. Kalau ada tulisan enable content silahkan diklik. Nah, jika munculnya di dalam uang sebanyak atau teks dari angka terbilang ini adalah name, silahkan Sobat IT gunakan rumus berikut ya. Sama dengan proper buka kurung terbilang. Nah, saat Sobat IT mengetik terbilang, pastikan ada fungsi terbilang di bawah ini. Ya, ada rumus terbilangnya yang Sobat IT tambahkan dalam fitur add-in sebelumnya. Pastikan ini muncul ya dan berwarna biru. Jika belum muncul berarti masih ada settingan add-ins yang Sobat IT belum komplit. Jika sudah muncul fitur terbilang seperti ini ya,
Silakan lanjutkan rumusnya dengan buka kurung lagi. Kemudian klik angka yang ada dalam terbilang ini, ya, diklik gitu saja. Kemudian tutup kurung 2 kali. Kemudian dan. Selanjutnya petik. Kemudian spasi. Kemudian rupiah. Rupiah dengan pola penulisan atau jenis teksnya kapitalis ya, atau huruf awalnya yang kapital. Selanjutnya petik tutup. Oke, sama dengan proper buka kurung terbilang ya. Dalam buka kurung lagi I23 ya, karena di sini dalam sel I23, tutup kurung 2 kali. Kemudian dan tanda petik spasi rupiah, R-nya besar, kemudian tanda petik tutup. Jika sudah selesai silahkan tekan enter. Kalau secara manualnya ya, paling manualnya kwitansi ini kita akan ganti ini secara manual, kemudian ini manual. Mungkin yang bisa berumus cuma bagian teksnya ini. Ketika kita ganti menjadi 500.000, di sini akan 500.000. Namun kita di sini hanya manual, tidak menggunakan fitur database yang ada di dalam sheet ini. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan Sobat IT bisa memberikan masukan dan komentarnya di kolom komentar ya, untuk perbaikan-perbaikan dalam file ini. Dan harapan saya semoga file ini dapat membantu dan mempermudah pekerjaan Sobat IT semua. Mungkin nanti ini dalam file yang saya bagi di sini mungkin akan saya sediakan pajak yang PPh 21 dan 22 ya, agar lebih lengkap, sehingga nanti pembuatan kwitansinya lebih sempurna. Sekali lagi saya mohon koreksi dan evaluasinya demi perbaikan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.